hari ini saya ingin ngobrol terkait pendampingan beberapa bulan terakhir, pendampingan saya ke sekolah yang Bapak pimpin SMA Negeri 1 Warakodam. Nah, untuk itu saya ingin mengetahui terkait yang pertama tentang program sekolah yang inovatif, sebagaimana yang di awal saya turut mendampingi tentang program itu. Gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Pengawas atas pendampingannya selama ini. Sesuai dengan saran Pak Pengawas, sekolah itu ini membuat program-program yang pertama berdasarkan rekomendasi rapat pendidikan Pak Pengawas. Jadi yang pertama menurut rapat pendidikan itu yang lemah di sekolah ini adalah kualitas pembelajaran, itu yang pertama. Makanya sekolah membuat program seperti saran Pak Pengawas membuat untuk memperkuat itu, meningkatkan kualitas pembelajaran. Di antaranya apa? Karena kualitas pembelajaran ini terkait dengan guru, faktor terbentuknya guru, maka dibuatlah, dilaksanakan supervisi akademik salah satunya. Terus ada hari guru belajar, penguatan dari untuk menguatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu antaranya program-programnya sebuahnya dengan sangat Pengawas. Selain itu, untuk penguatan visi sekolah yang kreatif atau budaya sekolah, membuat budaya sekolah dari segi program sekolah, ketakwaan misalnya dibuat sesuai dengan saran Pengawas. Ini sholat duha itu hampir tiga kali seminggu. 3 kali seminggu, ada unjuk kabisanya, ada yang kreatifnya. Selain pembentukan nasionalisme, upacara, malahan pengibaran bendera tiap hari, ketika lewat pun anak harus hormat. Terus dalam segi kebersihan juga sama, itu dipadukan dengan kokurikuler. Itu walaupun agak sulit karena itu kesadaran kebersihan sekolah itu butuh kesadaran semua pihak, terutama anak sebagai penghasil sampahnya. Itu anak sebetulnya menghasilkan, maka kesadaran itu harus muncul dari anak supaya program ini berhasil. Karena waktunya terbatas, maka sekolah itu memasukkan isu-isu lingkungan itu ke dalam kurikuler. Maka itu sekarang baru tahapan minggu depan itu tahapan pembuatan tempat pengolahan sampah, baik itu yang plastik maupun yang buat komposnya. Itu nanti diarahkan anak yang bawa sampahnya, buang sampahnya, bawa sampah ke tempat pengolahan, milah sampahnya, buang sampahnya, sampai memanfaatkan komposnya pun itu anak. Dan ini karena ada yang waktunya luang itu kelas 10, mungkin hanya bisa kelas 10 karena waktu populer itu sekitar 11 jaman lah kalau kelas 10 itu, dan itu waktunya memungkinkan gitu kalau kelas 10. Kalau kelas 11 12 karena arahannya beda, itu mungkin tidak dilibatkan dalam kegiatan ini. Hanya kelas 10 untuk yang program tadi, salah di antaranya program. Jadi program-program inovasi yang memang sudah ada, sudah berjalan, sekarang lebih meningkat lagi, bahkan lebih intensif lagi. Kemudian Pak Kepala Sekolah terkait dengan implementasi dan evaluasi kurikulum, bagaimana ini tentang analisa KSP-nya, pembelajaran digitalnya, kemudian supervisi akademiknya. Walaupun tadi sempat disinggung ya, mungkin lebih rinci. Tentang KSP sebelumnya itu saya mendapatkan KSP di sini, saya lihat hanya sekedar dokumen gitu. Pak Pengawas atas dorongan Pengawas juga, di Monet KSP itu saya buat sebagai panduan, maka serinci mungkin kegiatan kokurikulernya, apalagi yang kurikuler itu ada semua di sana di KSP, sampai kriteria kenaikan kelas itu udah dibuat dari awal, bukan ketika rapat kenaikan kelas, itu dari awal udah tahu lah kriterianya seperti ini. Untuk KSP-nya dibuat real mungkin
Jadi yang akan kita lakukan ke depan, KSP itu dijadikan panduannya. Sebelumnya belum seperti itu lah. Itu analisa balik besarnya. Pembelajaran digital juga sih dorong pembelajaran digital, dimulai dari perencanaannya itu guru sudah mengumpulkan dalam bentuk digital perencanaan. Gurunya ngirim, anaknya lihat apa yang akan dikerjakan guru. Dengan begitu mudah-mudahan terjadi sinkron antara apa yang diajarkan guru dengan anak itu nyambung lah di kelas. Terus itu belajar digital. Selain itu juga di tahun bulan ini udah di penambahan buat sarana digitalnya. Infokusnya nambah 3 nih, tahun sekarang itu nambah 3 untuk sarana. Guru juga didorong untuk membuat pembelajaran digital. Penggunaan PID itu udah jelas, walaupun masih terbatas ya, masih terbatas. Terus tentang supervisi akademik ini juga penting. Kenapa supervisi itu penting? Ya itu untuk menjaga kualitas itu sebenarnya supervisi kan. Salah satu tugas kepala sekolah yang paling utama yaitu supervisi akademik kan. Itu. Makanya saya tidak mau supervisi itu hanya sekedar seremonial yang tiap tahun supervisi ya udah selesai. Guru mempersiapkan sebaik mungkin 1 hari kesananya ya udah seperti itu. Saya tidak ingin seperti itu. Maka secara administratif minimal saya itu sudah buat minimal setahun itu 4 kali guru itu di supervisi akademik. Saya ingin melihat ada progresnya, perkembangannya, bukan cuma seremonial masuk nilai ya udah selesai. Tapi makanya terutama sasarannya guru-guru yang muda, berarti yang udah tua tidak ini, tapi yang muda itu yang kemungkinan berubahnya besar. Makanya saya targetkan itu 4 kali dalam setahun, mungkin bisa lebih dari yang tidak resminya. Kalau saya istilahkan yang tidak resmi itu observasi pembelajaran, itu pasti saya masuk ke kelas-kelas atau kadang saya masuk ke kelas, keluhan-keluhan dari anak, mata pelajaran ini kayak gini, saya ingin buktikan, akan masuk dan itu jadi bahan ketika supervisi itu dilakukan, sebagai bahan diskusi dengan guru supaya kesalahan yang kesalahan istilahnya apa, kekurangan yang itu bisa diperbaiki gitu ke depannya. Tidak tiap tahun ya seperti itu. Jadi saya inginnya supervisi itu ada dampaknya. Bayangannya biasanya supervisi yang sering saya alami itu ya, guru itu akan mengeluarkan seluruh kemampuannya ketika supervisi 1 hari. Setelah supervisi ya kembali ke setelan awal. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Makanya saya itu kalau observasi pembelajaran istilahnya bukan yang supervisinya itu, maka kapanpun saya bisa masuk untuk melihat realnya guru itu mengajar seperti apa. Kalau supervisi mungkin nanti ada supervisi pun saya mengumumkannya yang jadwalnya itu dibuat mengumumkan ke gurunya tidak 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya. Paginya jam 6 baru diumumkan kamu ke supervisi ini. Nanti 15-20 menit sebelum supervisi datang observasi datang lagi. Mungkin karena keterbatasan waktu lah tidak bisa dalam waktu singkat. Tapi saya sekarang juga baru beberapa guru. Jadi mungkin supervisi yang saya lakukan itu tidak biasanya bulan September. Saya tidak akan melakukan seperti itu. Supervisinya sepanjang tahun aja. Sepanjang tahun minimal 1 guru 4 kali gitu. Dengan sasaran yang guru-guru tertentu lah. Pasti dibedakan mana yang standar 4 kali, mana yang bisa lebih dari 4 kali, tergantung progres yang dilakukan oleh guru itu. Jadi saya ingin ada progresnya. Makanya saya buat program ya semakin sering semakin bagus sebetulnya. Karena kuncinya kualitas pembelajaran jadi guru. Bagaimana juga guru menjaga kualitas pembelajaran? Ya lewat supervisi itu. Iya. Mungkin itu Pak. Iya Pak sekolah memang supervisi ini menjadi bahan masukan juga, bahan evaluasi juga, ya motivasi juga buat rekan-rekan kita para pendidik. Baik, selanjutnya terkait dengan manajemen perubahan ya, kemudian juga bagaimana implementasinya, kemudian juga bagaimana terkait dengan zona integritas, nilai-nilai anti korupsi, kemudian payung hukum untuk guru terkait dengan hak dan kewajiban kode etik. Ini silakan Pak Kepala Sekolah. Untuk manajemen perubahan sebetulnya sesuai dengan saran Pak Pengawas, sebetulnya untuk perubahan itu harus dimulai dari kepala sekolahnya. Perubahan itu sulit dilakukan tanpa kepala sekolah dulu yang melakukan perubahan. Nah itu yang saya lakukan di sini. Kepala sekolahnya berubah,
manajemen pun pasti akan ikut berubah dengan apa ya, saya arahkan sesuai dengan apa istilahnya, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan yang seharusnya saya arahkan semua, mulai dari tata kelola keuangan sekolah. Itu sangat penting. Kenapa penting? Karena dengan tata kelola keuangan yang baik itu akan menyebar, semua kegiatan akan terlaksana, apapun kegiatan itu pasti terlaksana, apalagi barang murah pasnya pasti terlaksana semua ketika tata kelola keuangannya baik. Nah, makanya saya perbaiki pertama kali ketika di sini adalah tata kelola keuangannya, supaya apa? Supaya ngalir ke yang lainnya, kegiatannya jalan, apapun jalan dengan uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang lah dulu Pak. Makanya itu tata kelola keuangannya perbaiki, manajemennya saya buat apa, standar, buat target, setiap manajemen itu saya target, oh ini harus begini, targetnya apa, itu dengan berdiskusi lah sesuai dengan kemampuan mereka. Itu dikasih target agar semua ikut tergerak, semua ikut berubah gitu. Ikut berubah. Misalnya contoh kecilnya, kalau Humas postingnya setiap hari harus sekian, yang diposting itu harus ini, jadwalnya apa, itu harus reguler, dan itu tentu saja butuh supervisi, sama aja Satgas juga kan, harus ini, kebersihan harus ini, tiap hari harus kecepatannya. Misalnya kalau yang Jakarta ya, cuma mungkin kelemahannya belum semuanya bisa teradministrasikan. Nah, itu. Terus untuk zona integrasi sama, jadi terkait tata kelola keuangan, sepanjang kita itu melaksanakan atau berintegritas dalam melakukan tata kelola keuangan, justru itulah pembelajaran paling penting itu sebenarnya itu. Kalau yang penting ketika contoh itu lebih berdampak dibanding kita pidato 2 jam lah tanpa melaksanakan contoh itu. Maka saya dimulai dari sekolahnya dulu, dari kepala sekolahnya dulu, dari manajemennya dulu. Anak pun melihat gitu. Oh ternyata, maka saya tidak ada ketika merangkak dengan anak nanya misalnya, kenapa ini Pak nggak ada internet, saya jelaskan keuangan sekolah segini dan pasti mengerti loh anak itu. Jadi keterbukaan, integritas itu sebetulnya yang modalnya keterbukaan. Itu kalau tidak terbuka, ya itu yang transparansi, istilahnya transparansi. Dari awal saya pasti transparansi masalah keuangan, dan yang ditutupi, dan itu yang contoh itu yang melekat di warga sekolah, karena transparan, dan ketika pemimpinnya transparan, berintegritas, pasti akan bawa gerbong itu berintegritas. Akan misalnya ini mau bermain yang di bawahnya, nah itu di sana. Dan dengan tadi integritas, tata kelola yang baik, program pun bisa jalan banyak. Sekolah itu bisa membangun dengan itu. Terus mengenai perlindungan hukum, ada timnya sebetulnya, walaupun karena sudah nggak diakui tugas tambahan apa yang perlindungan GTK itu. Ada kan itu, ada kode etiknya, jadi dibuat kan buat SPMB, ada kode etiknya, ada ya aturan tata tertibnya. Malahan dari karena sekolah kita itu sekolah percontohan, makanya udah dibuat kan mulai prosedur anak mau pulang itu seperti apa, anak terlambat itu seperti apa gitu, dengan tanpa mengabaikan prinsip sekolah yang budaya aman dan nyaman itu. Bagaimana kita menindak tanpa kekerasan tapi ada dampaknya ke siswa gitu. Nah, mungkin itu yang ingin dibudayakan oleh sekolah. Tidak mudah untuk pembentukan itu, budaya itu tidak mudah, tapi setidaknya kami sekolah atas bimbingan pengawas yang berusaha melaksanakan upaya-upaya untuk mencapai visi sekolah itu. Baik, dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah, artinya sekolah berjalan sesuai koridornya, Pak Kepala Sekolah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya, dan kehadiran saya di sini selaku pengawas, selaku pendamping dari sekolah ini, ya alhamdulillah. Jadi dengan apa yang disampaikan ada yang bisa berimbas gitu, bahkan bisa terlaksana. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya pun kita tetap bisa bersinergi, sehingga kita tetap berada pada
koridor yang benar, dan akhirnya kita dengan tugasnya masing-masing tetap amanah. Itu mungkin yang terpenting. Ya, terima kasih Pak, saya mendapatkan gambaran atas semua ini. Atur